Perkenalkan, nama saya Aprilia Diundita Ramata. Saya berstudi di kampus STGKS Lewa, Psikologi Perkembangan, dengan jelaskan biografi tentang tahapan-tahapan Lawrence Scott dan implikasi bagi guru. Biografi Lawrence Calvert. Lawrence Calvert adalah seorang psikologi Amerika yang terkenal terutama karena teorinya mengenai tahapan perkembangan. Ia lahir pada 25 Oktober 1927 di Bronxville, New York, dan meninggal pada Januari 1987 di Winthrop. Lord berasal dari keluarga kaya dan menempuh pendidikan di akademik Phillips, sebuah sekolah menengah swasta yang terkenal. Setelah lulus SMA, ia bergabung dalam dinas militer selama Perang Dunia Kedua sebagai ahli mesin di kapal perang, di mana ia terlibat dalam upaya menyelundupkan orang-orang Yahudi yang melarikan diri ke Palestina. Setelah perang, Calvert melanjutkan studi Universitas Chicago, meraih gelar sarjana psikologi hanya dalam waktu 1 tahun. Pada tahun 1084, kemudian melanjutkan program pasca sarjana. Ia tertarik pada penelitian mengenai penalaran moral pada anak-anak dan karyanya awal Jean Piaget. Disertanya yang ditertibkan tahun 1998 menjadi landasan bagi teori perkembangan moralnya yang terkenal. Conglet mengembangkan teori tahap perkembangan moral yang mengklasifikasikan perkembangan moral dalam 3 tingkat utama dengan 2 tahap tingkat. Tiap tingkat yang menggambarkan secara berpikir moral seseorang secara bertahap lebih kompleks. Tahapan-tahapan Lawrence Calvert yang terdiri dari 3 tingkat dan 6 tahap. Tingkat 1 pra-konfesional 4-10 tahun. Tahap 1 orientasi kepatuhan dan hukuman. Dalam tahap ini, individu-individu memfokuskan diri pada konsekuensi dari tindakan mereka yang dirasakan secara sendiri. Sebagai contoh, suatu tindakan dianggap salah secara moral bila orang yang melakukannya dihukum. Semakin keras hukuman diberikan, semakin salah tindakan itu. Ia tidak tahu bahwa sudut pandang orang lain berbeda dari sudut pandangnya sendiri. Tahapan ini bisa dilihat sebagai jenis otoritarisme. Tahap 2, orientasi kepentingan diri sendiri. Dalam tahap ini, perilaku yang benar didefinisikan dengan apa yang paling diminatinya. Penalaran tahap kedua kurang menunjukkan perhatian pada kebutuhan itu juga berpengaruh terhadap kebutuhan sendiri, seperti kamu garuk punggungku dan aku kugaruk juga punggungmu. Dalam tahap ini diperhatikan kepada orang lain tidak didasari oleh loyalitas atau faktor yang bersifat intrinsik lainnya. Kekurangannya pada perspektif tentang masyarakat dalam tingkat prakonfesional berbeda dengan kontrak sosial, karena semua tindakan dilakukan untuk melayani kebutuhan diri sendiri saja. Bagi mereka dalam tahap 2, perspektif dunia dilihat sebagai siswa dan bersifat relatif secara moral. Tingkat kedua, konfesional 10-13 tahun. Tahap 3, orientasi keserasian interpersonal dan konformatif. Dalam tahap ini, seorang memasuki masyarakat memiliki peran sosial. Individu mau menerima persetujuan atau ketidaksetujuan dari orang-orang lain karena hal tersebut merefleksikan persetujuan mereka terhadap peran yang dimilikinya. Mereka mencoba menjadi orang-orang anak baik untuk memenuhi harapan tersebut karena telah mengetahui ada gunanya melakukan hal tersebut. Penalaran tahap 3 menilai moralitas dari suatu tindakan dengan mengevaluasi konsekuensi dalam bentuk hubungan interpersonal, yaitu mulai menyertakan hal seperti rasa hormat, rasa terima kasih, dan golden rule, keinginan untuk memenuhi aturan dan otoritas. Tahap keempat, orientasi otoritas dan pemeliharaan aturan sosial. Dalam tahap ini adalah penting untuk mematuhi hukuman, keputusan, dan konvensional
sosial karena berguna dalam memelihara fungsi dari masyarakat. Penalaran moral dalam 4 tahap lebih dari sekadar kebutuhan akan penerimaan individual seperti dalam tahap 3. Kebutuhan masyarakat harus melebihi kebutuhan pribadi. Idealisme utama sering menentukan apa yang benar dan apa yang salah. Seperti dalam kasus fundamentalisme, bila seorang bisa melanggar hukum, mungkin orang lain juga akan begitu, sehingga ada kewajiban atau tugas untuk mematuhi hukuman dan aturan. Bila seorang melanggar hukum, maka ia salah secara moral, sehingga celaan menjadi faktor yang signifikan dalam tahap ini karena misalkan yang buruk dari yang tingkat 3 pasca konvensional 13 tahun. Tahap 5 orientasi hukum dan legalitas. Dalam tahap ini, individu-individu dipandang sebagai memiliki pendapat-pendapat dan nilai-nilai yang berbeda, dan adalah penting bahwa mereka dihormati dan dihargai tanpa memihak. Permasalahan yang tidak dianggap sebagai relatif seperti kehidupan dan pilihan jangan sampai ditahan atau dihambat. Kenyataannya tidak ada pilihan yang pasti atau benar atau absolut. Memang Anda siapa membuat keputusan kalau yang lain tidak. Sejalan dengan itu, hukuman dilihat sebagai kontrak sosial dan bukannya keputusan kaku. Aturan-aturan yang tidak mengakibatkan kesejahteraan sosial harus diubah bila perlu demi terpenuhinya kebaikan terbanyak untuk sebanyak-banyaknya orang. Hal tersebut diperoleh melalui keputusan mayoritas dan kompromi. Dalam hal ini, pemerintah yang demokrasi tampak berlandaskan pada penalaran tahap 5. Tahap 6, prinsip etika universal. Dalam tahap ini, penalaran moral berdasarkan pada penalaran abstrak mengubah prinsip etika universal bukan hanya untuk valid bila berdasarkan pada keadilan, dan komitmen terhadap keadilan juga menyertakan keharusan untuk tidak mematuhi hukum yang tidak adil. Hak tidak perlu sebagai kontrak sosial dan tidak penting untuk tindakan moral deontris. Keputusan dihasilkan secara kategoris dengan cara absurd dan bukannya secara hipotesis secara kondisional. Hal ini bisa dilakukan dengan membayangkan. Selanjutnya kita masuk pada implikasi bagi guru dan siswa. Menurut Colbert, implikasi bagi guru adalah menciptakan lingkungan belajar dan mendorong siswa berpikir kritis tentang di moral dan penalaran moral mereka sendiri melalui diskusi aktif. Bagi siswa, implikasinya adalah mereka didorong untuk mengembangkan penalaran moral yang lebih tinggi, yang akan membantu mereka menghadapi tantangan etis dalam kehidupan nyata. Implikasi bagi guru. Yang pertama, memfasilitasi diskusi moral. Guru harus menyajikan di moral untuk memicu diskusi di kelas. Hal ini membantu siswa mengembangkan penalaran moral mereka sendiri. Yang kedua, guru mendorong penalaran kritis. Guru dapat merancang kegiatan yang meminta siswa untuk menganalisis dan mengevaluasi argumen moral, serta membandingkan penalaran mereka dengan penalaran orang lain. Yang ketiga, berperan sebagai fasilitator. Guru bertindak sebagai fasilitator yang mendorong siswa untuk mengungkapkan pendapat dan pemikiran mereka secara aktif. Yang berikut, menghubungkan dengan nilai-nilai. Guru dapat membantu siswa melihat bagaimana prinsip moral seperti yang diajarkan dalam agama berlaku pada isu-isu yang dibahas. Selanjutnya kita akan masuk pada implikasi bagi siswa. Yang pertama, mengembangkan penalaran moral. Siswa tidak hanya diajarkan apa yang benar dan salah, tetapi didorong untuk mengembangkan cara berpikir moral mereka sendiri yang lebih tinggi. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Siswa belajar untuk berpikir kritis dan menalar
secara etis ketika dihadapkan pada situasi moral yang kompleks. Yang ketiga, mengalami konflik kognitif. Diskusi tentang dilema moral dapat menciptakan konflik kognitif yang menjadi pemicu bagi siswa untuk bergerak ke tahap penalaran moral yang lebih tinggi. Yang keempat, mempersiapkan diri untuk tantangan etis. Melalui proses ini, siswa akan lebih siap menghadapi tantangan etis dalam kehidupan sehari-hari di masa depan yang akan mendatang.